Jadi dalam waktu bersamaan, hampir bersamaan waktunya, Allah berikan mubasyirat ini kepada banyak orang. Jadi ini jangan dianggap sepele, karena dialami ternyata oleh banyak orang. Baik, saya akan bacakan mimpi yang pertama. Pada pagi ini kita bacakan ya. Kang, saya bermimpi cukup seram. Ya, seram. Membuat saya merinding. Yaitu mimpi tentang bencana air yang meluap di daratan. Atau dikatakan boleh banjir gitu ya. Bisa jadi ini airnya bisa dari pantai, atau barangkali banjir bandang. Tapi kalau lihat airnya terus-menerus meninggi, berarti kemungkinan ini ada hubungan dengan mimpi yang lalu kita bahas, yaitu adanya gelombang yang tinggi, sehingga gedung tinggi pun tenggelam oleh air ini. Ya, saya teruskan. Semua orang keluar dari rumah menuju tempat yang aman. Ya, saya lihat dari lihat diri saya sendiri dengan anak ya di pinggir jalan bersama orang-orang yang banyak. Air itu bertambah tinggi perlahan sampai bawaan kami, pakaian dan lain kena air. Jadi kan lari ya dari rumah, intinya sampai bawaannya pun kena basah gitu, saking terus tinggi. Saya berusaha pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tetap saja air terus menjangkau, mengejar. Saya berpikir harus kemana saya membawa ini semua, gitu ya. Dia bawa anaknya, bawa gemolan segala macam lah, bawa pakaian sebagainya. Saya melihat tiba-tiba Kang Diki dari salah satu jalan yang lain. Entah kenapa seakan-akan Kang Diki menunjukkan jalan lewat sini, ya. Ya, oh segera pindah lewat sini. Jadi saya menunjukkan jalan untuk bisa selamat ke tempat yang lebih tinggi. Anehnya, kenapa hanya saya yang mengikuti Kang Diki? Padahal banyak orang di situ tuh. Saya juga anak saya pun juga nggak mengikuti. Tuh. Jadi kan dia bawa dengan anak tadi ya. Anak saya pun nggak ngikutin. Kok saya aja gitu loh dalam mimpi. Saya melihat tempat yang Kang Diki tunjukkan itu tinggi tempatnya. Memang ya agak jauh dari tempat yang tadi rame orang. Ya. Saya berjalan ke tempat yang ditunjukkan tuh. Jadi artinya ngikutin terus Kang Diki ya, ditunjukkan pokoknya. Dan Kang Diki berjalan di belakang saya kan. Ya, jadi terus kata saya tuh begitulah. Saya sedih. Kenapa nggak ada yang mengikuti kami? Sedangkan air itu terus bertambah tinggi dan bertambah tinggi terus. Jadi terlihat ya, air itu terus meninggi terus. Dan saya bangun sedih, merinding mengingat mimpi itu. Dan mimpi itu seperti nyata katanya. Nah, ini satu tanda rekan sekalian kalau mimpi seperti nyata. Ya. Bukan 10 watt, 5 watt, tapi kayak 100 watt terang benderang. Ini bagian dari ciri. Bagian dari ciri ya. Peringatan, petunjuk atau kabar gembira. Kalau ini kan peringatan ini berarti. Karena mubasyirat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa fungsi mubasyirat atau mimpi yang baik dari Allah atau ruya as-sadiqah itu adalah kabar gembira fungsinya, kabar peringatan dan petunjuk. Jelas itu ya. Nah, ini mimpi
yang pertama yang saya baca. Kemudian yang kedua, mimpi yang pertama tadi berarti hampir sama dengan mimpi sebelumnya yang terjadi dalam minggu kemarin, mimpi-mimpinya itu bersamaan. Yang kedua, ya, mimpi pada pagi ini. Saya melihat ombak besar di berbagai arah, dari berbagai arah, di berbagai dan dari berbagai arah. Ini mimpi orang lain yang berbeda dengan yang tadi. Ya, kalau tadi mimpi seorang akhwat, nah sekarang mimpi seorang ikhwan. Ya. Saya melihat ombak besar di berbagai arah. Antara lain di daerah Pamengpeuk. Nah, Pamengpeuk itu Garut. Daerah Indramayu. Sampai selatan. Ya. Tingginya kurang lebih sama dengan mimpi sebelumnya, yaitu segunung Haruman. Gunung Haruman di mana itu? Garut. Daerah Garut juga. Ya. Tinggi nggak? Nagreg. Oh, Nagreg ya. Berarti tinggi ya? Tinggi. Sama nggak dengan tinggi di Ciater ini? Ya, mungkin. Kurang lebih sama. Sama. Oh, berarti tinggi sekali ya airnya. Dan ini memang pernah dulu mimpi, udah lama, 3 tahun yang 2 tahun yang lalu, ada yang memimpikan Bandung juga tenggelam sama air ya. Mungkin bukan tenggelam semuanya ya, pokoknya ya sekarang aja Kabupaten Bandung Barat banjir besar ya, yang menghabiskan banyak harta benda dan sebagainya. Jadi mimpinya ini airnya setinggi segunung Haruman tingginya ya. Dalam hati melihat ombak seperti ini bikin setiap jiwa yang lihat pasrah. Artinya dalam mimpinya digambarkan semua orang jadi pasrah karena tidak bisa lari, tidak bisa menghindar. Kira-kira begitu gambarannya. Ada orang-orang yang sampai mengeluarkan harta benda. Ya artinya udah nggak ada fungsi, nggak ada berguna kan. Sampai lari terbirit-birit. Mungkin yang tadinya bawa uang segepok ya dibuang lah. Yang tadinya bawa mungkin kambing nyelamatin diri ya dibuang. Karena ingin menyelamatkan diri. Gambarannya begitu. Yang selamat orang-orang yang berada pada daratan yang tinggi seperti bukit. Nah, ya. Termasuk saya selamat karena tinggal di bukit yang tinggi. Lebih tinggi daripada yang lain. Daratan yang diperlihatkan tuh seperti rata sudah. Rata sama air ya maksudnya. Baik di Indramayu, Majalengka, Kadipaten Malongbong, Tasik, Pamengpeuk. Tuh, disebutin kota-kotanya tuh dalam mimpi. Ya. Hati-hati nih. Dan ini memang sesungguhnya daerah-daerah yang disebut tadi itu daerah bencana memang, ya. Di dalam mimpi kedua pun hampir sama, ya. Artinya dia bermimpi 2 kali nih, sepemimpi. Di mana gelombang ombak besar itu tingginya rata-rata segunung Haruman, ya. Dan mimpi pun berakhir. Baik. Sebetulnya banyak lagi mimpi-mimpi yang lain sebelum-sebelumnya ya. Cuma saya harus mencari kan, perlu waktu. Karena saya memang tidak dulu tidak memfile ya. Tapi dengan beberapa mimpi yang dialami oleh teman-teman yang juga pernah dibahas kaitan kemarin bahwa musibah tsunami itu di dalam isyarat mimpinya karena Allah marah. Ya, Allah menurunkan azab karena baik pemimpin-pemimpin agama maupun masyarakat sudah terlibat dalam begitu banyak bentuk syirik. Nah sekarang
kita bacakan dua mimpi tadi, yang sama-sama isyaratnya adalah musibah, gelombang air yang menggulung daratan, ya.